Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen, yaitu materi kelas 10 Matematika Peminatan. Nah, fungsi eksponen itu sendiri adalah suatu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponennya. Artinya, fungsi tersebut mempunyai pangkat berupa variabel. Nah, biasanya dia itu berupa nilai n, m, x, dan seterusnya. Itu adalah notasi-notasi yang sering digunakan untuk menunjukkan fungsi eksponen. Bentuk umum daripada fungsi eksponen adalah f(x), yaitu dinotasikan dengan a pangkat x. Nah, x ini sendiri adalah peubah bebas, artinya nanti si x di sini akan ditentukan oleh nilai f(x) pada suatu soal. Biasanya juga fungsi eksponen dituliskan dalam bentuk a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x. Nah, a ini adalah bilangan pokok. Nah, bilangan pokok ini sudah ditentukan pada soal. Kemudian, ada ketentuan di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai A atau bilangan pokok tersebut harus lebih besar dari 0 dan nilai A tersebut tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika dia nilainya lebih kecil daripada 0, maka nanti tidak ditemukan persamaannya atau nilai dari eksponen tersebut. Fungsi eksponen itu sendiri biasanya digunakan untuk menentukan jumlah atau hasil dari sesuatu dengan kelipatan yang tetap. Misalnya, pada suatu penelitian atau perkembangan bakteri, ketika jumlah awal bakterinya ditentukan misalnya 3, kemudian pengamatan yang dilakukan jumlah bakteri tersebut mengalami kenaikan yang tetap, yaitu misalnya bakteri tersebut berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap jamnya. Maka untuk menentukan jumlah bakteri setelah beberapa jam, misalnya kita sebutkan n jam, maka kita dapat menggunakan fungsi eksponen ini untuk menentukan jumlah bakteri yang telah berkembang biak. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini harus teman-teman pahami dengan baik. Kenapa? Karena sifat-sifat eksponen atau pangkat ini akan digunakan ketika pembelajaran matematika lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa sifat yang harus dipahami. Oke, kita mulai dari sifat yang pertama, yang A, yaitu A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka sama dengan A N ditambah M. Artinya, jika ada soal nilai A dikali dengan nilai A. Misalnya di sini 2 dikali dengan 2 dengan pangkat yang berbeda. Misalnya di sini 2 pangkat 2 dan dikali dengan 2 pangkat 3, maka untuk menyelesaikannya caranya adalah kita langsung aja bisa menulisnya dengan ketentuan A di sini, berarti di sini 2, kemudian pangkat N dan pangkat M ditambahkan. Berarti di sini 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian baru kita tentukan hasilnya. Untuk sifat yang B, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Artinya ketika A dibagi dengan A, maka sama dengan A dipangkatkan dengan, di sini N ya, N dikurang dengan M. Artinya ketika dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Sedangkan ketika dia perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat N kemudian dipangkatkan lagi dengan M. Maka untuk menyelesaikannya yaitu A dipangkat dengan N dikali dengan M. Artinya pangkatnya kedua pangkat tersebut sama-sama dikalikan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sifat yang E.
Jika ada bentuk di mana A dibagi dengan B atau A per B pangkat N, maka nilai N ini berfungsi untuk kedua nilai yaitu A dan B. Di mana ketentuannya B tidak sama dengan 0. Karena jika B di sini sama dengan 0, maka nilainya tak terhingga atau tidak dapat didefinisikan. Kemudian untuk sifat yang F yaitu A pangkat negatif N. Jika ada suatu nilai dengan pangkat negatif, maka kita dapat menulisnya dalam bentuk 1 per A pangkat N. Misalkan ada soal di sini 2 pangkat negatif 3. Maka nilai tersebut sama juga artinya dengan 1 dibagi atau 1 per 2 pangkat dengan 3. Di mana nilai A di sini tidak boleh sama dengan 0. Lanjut sifat G yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jika ada suatu nilai yang dipangkatkan dengan 0, maka nilainya adalah 1. Dan nilai A di sini tidak boleh sama dengan 0. Artinya tidak boleh di sini 0 pangkat 0. Nah, misalnya di sini ada 3 pangkat 0, maka nilainya adalah 1. Dan sifat eksponen yang terakhir adalah akar dari AM pangkat dengan N sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Oke, sekarang kita akan melihat contoh soal dari sifat-sifat eksponen tersebut. Nah, di sini perlu diperhatikan lagi sebelum kita masuk pada contoh soal bahwa sifat-sifat ini telah memiliki ketentuan-ketentuannya masing-masing. Jadi semua ketentuan di sini perlu dipahami dengan baik agar mempermudah untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan eksponen. Contoh soal yang pertama, sederhanakanlah bentuk berikut. Nah, kita diberikan suatu fungsi eksponen di sini dan kita diminta untuk menyederhanakan bentuk tersebut. Caranya, perhatikan di sini kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen yang tadi, di mana di sini kita dapat melihat sifat yaitu A pangkat N, kemudian di dalam kurung ini dipangkatkan lagi dengan M. Nah, ketika nemu soal seperti ini atau dalam bentuk seperti ini, caranya pangkat yang di dalam dikali dengan pangkat yang di luar. Berarti dapat kita tulis di sini yaitu A pangkat 3 per 6 dikali dengan 5, kemudian dikali yang ini turunkan A pangkat 3 per 2. A 3 per 6 kali 5. Nah, ingat, kalau seperti ini berarti yang dikalikan 3 dikali dengan 5 sama dengan 15 per 6. Nah, 6 di bawah 5 ini kan sebenarnya ada 1 ya, tidak ditulis. Jadi kita bisa langsung kalikan atau kita bisa langsung turunkan 6 ini ke bawahnya. Kemudian perkalian ini kita turunkan, kita tulis lagi di sini A 3 per 2 juga kita turunkan. Jadi sifat yang pertama kan kita peroleh jika ada A sama-sama dikali dengan A, maka perkalian tersebut pangkatnya akan dijumlahkan. Di sini dapat kita tuliskan dalam bentuk A, karena sama-sama A kita langsung tulis aja di sini A 15 per 6 ditambah dengan 3 per 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pecahan ini. Masih ingatkan caranya? Caranya dapat kita selesaikan dengan metode kali silang, misalnya 15 per 6 dan 3 per 2. Kali silang berarti di sini atas kali bawah, kemudian bawah dikali dengan atas. Berarti 15 kali dengan 2, 3 kali dengan 6. 15 kali 2 sama dengan 30, 3 kali 6 sama dengan 18. Karena di sini penjumlahan, maka di sini kita buat tambah dibagi dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Hasilnya adalah 48, 30 tambah 18 per 12. 48 dibagi dengan 12 sama dengan 4.
Jadi di sini adalah hasilnya adalah A pangkat 4. Oke, di sini ada soal, nyatakanlah hasil dalam bentuk paling sederhana. Oke, kita punya fungsi eksponen yang seperti ini dengan pangkat negatif 4/5. Caranya, kita akan menggunakan di sini yaitu sifat eksponen pembagian dan juga sifat eksponen perpangkatan dan juga sifat perkaliannya. Di sini perlu diingat, kita perhatikan lagi di sini. Di sini kan yang dipangkatkan yaitu seluruh fungsi eksponen yang di dalam kurung. Jadi kita bisa menyelesaikan nilai yang di dalam kurung dulu, kemudian baru kita pangkatkan. Nah, cara ini mudah banget nih kalau kita nemu soal yang seperti ini di mana dipangkatkan untuk seluruhnya, satu pangkat seperti ini. Kita akan membagikan nilai A dengan nilai A. Nah, meski dia nggak langsung sejajar di bawah di seperti ini, tapi kita tetap langsung bisa membagikan nilai A dengan nilai A. Ingat ya, nilai A tidak bisa dibagi dengan nilai B. Nilai A hanya bisa dibagi dengan nilai A. Oke, berarti nanti di tempat lain kita dapat menjabarkan mencarinya satu-satu dengan cara seperti ini, yaitu kita selesaikan dulu yang nilai A. Berarti di sini kan ada A 1/2 dibagi dengan A pangkat 3, ya kan? Sama dengan, nah ingat ya, ketika dia pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Berarti di sini kita punya, karena A di sini sama dengan A, kita tulis langsung di sini A. Kemudian 1/2 dikurangi dengan 3 sama dengan B. Caranya ketika ada soal seperti ini, kita bisa langsung menyelesaikannya dengan mengalihkan silang, atau kita dapat menyelesaikannya dengan cara menyamakan penyebut. Berarti di sini kalau kita kali silang berarti 1 kali 1 adalah 1 dikurang dengan 3 kali 2 /6 dibagi dengan 2 kali 1 adalah 2 sama dengan A negatif 5/2. Atau caranya di sini dapat kita selesaikan dengan sama-sama menyamakan penyebut. Maka nilai B-nya kita tulis di sini B pangkat negatif 1/3 dibagi dengan B pangkat 2/3. Maka caranya sama seperti nilai A tadi. B kita tuliskan, kemudian negatif 1/3 kita kurangi dengan 2/3. Sama-sama dengan 3 ya. Jadi ini langsung bisa kita kurangi. Negatif 1/3 dikurang dengan 2/3. Nah, nilai B kita langsung tuliskan di sini. Selanjutnya, negatif 1 dikurang dengan 2. Negatif dikurang dengan negatif sama dengan negatif 3 dibagi dengan 3. Sama dengan negatif 1. Maka kita punya nilai B pangkat negatif 1. Oke, kita selesai sampai di sini. Selanjutnya, kita masukkan lagi pangkat ini. Jadi kita udah punya dari hasil pembagian ini semua adalah A pangkat negatif 5/2 dikali dengan B. B-nya adalah B pangkat negatif 1. Nah, setelah kita memperoleh nilai A dan nilai B, kita buat kembali dia dalam bentuk perpangkatan. Maka kita buat dalam kurung, pangkatnya adalah negatif 4/5. Oke, sekarang kita selesaikan ini dengan menggunakan sifat eksponen tentang perpangkatan. Berarti kalau ada A pangkat N, kemudian dipangkatkan kembali dengan M, cara penyelesaiannya adalah A dikali pangkatnya dikalikan N dan dikalikan M. Maka di sini dapat kita tulis A negatif 5/2 dikali dengan pangkat yang di luarnya negatif 4/5. Kali ini kita turunkan B negatif 1 dikali dengan negatif 4/5. Ingat ya, kalau ada tanda kurung seperti ini,
maka pangkat ini berlaku untuk kedua variabel di dalam ini. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan. Maka hasilnya sama dengan A, kita tulis kembali di sini. Negatif 5/2 dikali dengan negatif 4/5. Negatif kali dengan negatif yaitu positif. 5 kali 4, 20. 20, kemudian 2 kali 5 adalah 10. 20 dibagi dengan 10 sama dengan 2. Kemudian dikali dengan B, negatif 1 dikali dengan negatif 4/5. Negatif kali negatif jadi positif, maka 1 kali 4/5 adalah 4/5. Jadi hasil yang diperoleh paling sederhana adalah A kuadrat dikali B pangkat 4/5. Di soal yang selanjutnya, yaitu sederhanakan dalam bentuk X pangkat M, Y pangkat N. Nah, di sini maksudnya adalah fungsi eksponen yang diketahui ini nanti hasil yang diperoleh adalah berbentuk X pangkat M dan Y pangkat N. Nah, di sini M dan N ini terserah pangkatnya mau bilangan berapa nanti sesuai dengan hasil. Nah, yang dimaksud X dan Y ini adalah bahwa nanti dia tidak lagi berbentuk pembagian seperti ini. Jadi hanya bersisa bentuk X pangkat M dan Y pangkat N. Nah, kalau misalnya nanti nemu soal yang ada sederhanakan dalam bentuk X pangkat M, Y pangkat N, Z pangkat K misalnya. Nah, itu sama aja. Tinggal dia itu berarti 3 variabel, sedangkan di sini ada 2 variabel. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, soal di sini beda dengan soal sebelumnya. Kenapa berbeda? Pada soal sebelumnya, tanda kurung atau perpangkatan hanya diperoleh satu perpangkatan. Tadi kan di atas pembagiannya dipangkatkan oleh satu pangkat. Sedangkan di sini pembilang dan penyebutnya sama-sama dipangkatkan oleh dua bilangan yang berbeda. Jadi, kalau ada nemu soal seperti ini, tidak bisa kita langsung membagikan X pangkat 4 dengan X pangkat negatif 3. Kenapa? Karena di sini kita punya pangkat untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya. Caranya adalah kita selesaikan dulu yang pembilang dan kita juga selesaikan pangkat untuk penyebutnya. Berarti tinggal kita pangkatkan, yaitu di sini hasilnya adalah X pangkat 4 dikali dengan negatif 2, kemudian Y pangkat 3 dikali dengan negatif 2. Kemudian dibagi dengan X pangkat negatif 3, ini pangkatnya adalah 3, kali 3, kemudian kita turunkan Y pangkat negatif 2, pangkatnya 3, maka dikali dengan 3. Ini tanda kali ya, kita di sini tanda kali. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini kan tidak ada perpangkatan yang di luar nih. Jadi langsung aja kita bisa tulis lagi, yaitu X pangkat 7, Y pangkat negatif 4 dibagi dengan X pangkat 5 dikali dengan Y. Ingat ya, kalau meskipun dia tidak ada tanda perkalian, ini sebenarnya ada tanda perkalian di sini ya. Maka kita selesaikan, X kita turunkan, 4 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 8. Y 3 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Dibagi dengan X kita turunkan, negatif 3 kali dengan 3 adalah negatif 9. Kemudian Y yang kedua kita turunkan, negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Oke, fungsi eksponen yang sebelah sini kita turunkan lagi, dibagi X pangkat 7, Y pangkat negatif 4, dibagi X pangkat 5, Y. Nah, sebelum kita lanjut, biasakan tanda pembagian dan tanda pembagian yang ini atau tanda sama dengan nantinya ketika ada soal yang lain harus sejajar ya, jangan di atas atau jangan di bawah. Harus sejajar dengan tanda baik itu pembagian, perkalian ataupun sama dengan. Selanjutnya, kita langsung bisa aja melakukan cara seperti yang di atas tadi, yaitu membagi X pangkat negatif 8 dan X pangkat negatif
9. Ingat, ketika dibagi pangkatnya dikurangi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan fungsi eksponen ini dengan cara membagi variabel-variabel yang sama. Di sini X kita bagi dengan X, Y, dan dengan Y. Berarti caranya boleh seperti yang di atas tadi, kita jabarkan satu-satu atau langsung aja kita tulis X bagi X, kita tulis X. Karena dibagi maka pangkatnya dikurangi. Berarti di sini negatif 8 dikurangi dengan negatif 9. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua Y-nya kita turunkan. Negatif 6 yang di atas kita kurang dengan negatif 6 yang di bawah. Di sini negatif 6. Dibagi X kita turunkan. 7 dikurang dengan 5. Kemudian Y-nya kita turunkan. Negatif 4 dikurang dengan, nah di sini Y-nya nggak ada pangkat kan. Kalau tidak ada pangkat, maka di sini pangkat variabel Y adalah 1. 1 pangkat 1 tidak ditulis. Negatif 4 dikurang dengan 1. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Tinggal kita selesaikan aja nih operasi pengurangan pada variabel tersebut. Berarti di sini X kita turunkan. Negatif 8 dikurang dengan negatif 9. Ingat, kalau ada seperti ini, langsung bertemu negatif dan negatif. Negatif berarti di sini adalah perkalian. Negatif kali negatif jadi positif. Sehingga di sini menjadi negatif 8 ditambah 9. Hasilnya adalah 1. Kemudian Y-nya kita turunkan. Negatif 6. Nah, di sini sama juga, negatif kali negatif jadi positif. Negatif 6 ditambah dengan 6 sama dengan 0. Oke. Bagi kita turunkan pembagian yang di sini. Kemudian X 7 dikurang 5 sama dengan 2. Y-nya negatif 4 dikurang dengan 1 sama dengan negatif 5. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan masih bisa kita selesaikan nih, karena kan bentuk paling sederhananya X pangkat M dan Y pangkat N. Jadi bentuknya nanti cuma seperti ini aja. Berarti karena ini masih bisa kita selesaikan, ada tanda pembagian sama seperti tadi. Dia mau tanda pembagiannya dalam bentuk seperti ini, atau dia dalam bentuk langsung pembagian seperti ini, itu sama aja ya. Berarti di sini bisa kita tulis X 1 pangkat 1 dibagi dengan X pangkat 2, berarti karena pembagian pangkatnya dikurang. Kemudian Y pangkat 0, karena pembagian juga dikurang, maka di sini dikurang dengan negatif 5. Hasilnya X 1 dikurang dengan 2 sama dengan negatif 1. Y 0 dikurang dengan negatif 5. Negatif kayak negatif jadi positif. 0 berat 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi, bentuk paling sederhana yang kita peroleh adalah X pangkat negatif 1 dan Y pangkat 5. Soal selanjutnya, diketahui fungsi eksponen yang dirumuskan dengan fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat negatif X. Tentukan hasil pemetaan untuk X yang telah ditentukan sebagai berikut. Artinya, setiap nilai X yang di sini kita akan mengganti dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan. Ini caranya mudah sekali, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang telah diberikan. Nanti ketika di soal juga bisa kita temukan soal diberikan suatu rumus fungsi seperti ini, kemudian kita disuruh tentukan hasil daerah asal. Nah, itu caranya sama aja, nanti kita akan mengganti nilai X terhadap daerah asal yang telah ditentukan. Caranya kalau di sini langsung kita tulis, yaitu f x, x-nya kita ganti dengan angka-angka yang telah ditentukan di sini. Berarti di sini negatif 4. Oke. Sama dengan 3 pangkat negatif X kan, negatif X, berarti X-nya juga kita ganti dengan negatif 4. Kalau misalnya X di sini diganti dengan negatif 4, maka pangkatnya di sini juga diganti dengan negatif 4. Tidak boleh di sini negatif 4, kemudian di sini negatif 2. Itu salah ya, jadi itu harus sesuai. Oke, sama dengan, tinggal kita selesaikan. 3 negatif kali negatif sama dengan positif, berarti jadi positif 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81.
Oke, mudah kan? Sekarang kita lanjut pada X yang ke negatif 3. Oke, yang kedua, maka di sini 3 dipangkat dengan, karena di sini ada pangkatnya negatif, setelah kita tulis negatif, kemudian diganti dengan negatif 3 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif kali negatif 2 sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Selanjutnya untuk negatif 1 sama dengan 3 pangkat negatif kali negatif 1 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut untuk 0. Kalau ada nilai X-nya 0 ya tetap kita cari untuk X yang 0. Oke, di sini pangkat 0 karena negatif ataupun tidak dia tidak berpengaruh. Oke, sama dengan 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 ingat tadi sifat-sifat fungsi eksponen A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A-nya kan bisa berarti angka berapa aja ya. Berarti di sini 3 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya untuk X1 sama dengan 3. Nah, di sini kan ada negatif kan, kita tetap tulis kemudian 1 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Ingat tadi kalau ada A pangkat negatif N, hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Maka di sini hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 1 sama dengan 1 per 3. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, kita lanjutkan yaitu dengan 2. Berarti di sini 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ya kan? Sama dengan 1 per 9. Kemudian ganti X-nya dengan 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Ingat negatif ini karena di rumusnya ada negatif X sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Dan yang terakhir yaitu kita ganti dengan 4. Oke, kita ganti dengan 4 sama dengan 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Jadi sama dengan 1 per 81. Di hasil pemetaan, di sini kita tulis hasil pemetaan 81, 27, kemudian 9, 3, 1, 1 per 3, 1 per 9, 1 per 27, dan 1 per 81. Ini adalah hasil pemetaannya.